Setiap hari, saya akan upload satu video selama 30 hari berturut-turut setiap jam 4 sore. Tips efektif mengatasi kebiasaan menunda. Wahai umat gambar dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Artupida. Jika ini pertama kalinya kalian di sini, kalian pemula dalam menggambar, kalian pengen belajar gambar yang benar, lalu kalian pengen tahu banyak hal seputar menggambar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol belnya. Silahkan share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini berguna untuk kalian. Jangan lupa tekan jempol ke atas, tinggalkan komentar, pertanyaan, atau apapun, kita diskusi dengan cara yang positif. Cara mengatasi kebiasaan menunda. Kalian pasti udah akrab ya, misalnya dengan perasaan dimana kalian pengen memulai sesuatu, pengen membuat sesuatu, tapi begitu kalian mau melakukannya, entah mengapa tiba-tiba kalian pengen aja itu melakukan hal lain lagi malah. Entah mengapa rasanya daripada melakukan kewajiban kita, entah itu menggambar, entah itu belajar, entah itu bekerja, tapi kayaknya lebih enak buat YouTubean aja gitu, nonton kucing, nonton video-video lucu, nonton yang aneh-aneh gitu, kayaknya lebih nikmat daripada melakukan pekerjaan. Atau kalian pengen mengerjakan kewajiban kalian tapi kayaknya satu game lagi deh gitu misalnya, atau satu gorengan lagi deh gitu, atau apapun. Rasanya itu kalian nggak bisa menghindari hal ini, tapi walaupun kalian tahu itu salah. Kalian tahu bahwa ketika kalian menghindari melakukan hal yang memang kalian harus lakukan ini, kalian tahu bahwa itu nggak baik. Kalian tahu banget bahwa hal itu nggak akan membuat gambar kalian itu selesai atau membuat pekerjaan kalian itu selesai. Tapi rasanya kalian nggak bisa itu menghentikan semuanya. Rasanya berat banget untuk memulai ya. Hal ini di dalam bahasa Inggris disebutnya adalah procrastination. Yang sering salah orang pahami adalah ada bedanya antara procrastination sama procrastinator. Di sini berarti kalian harus bisa bedain bahwa menunda itu adalah kebiasaan, bukan bawaan. Jadi bukan prokrastinator. Kalian jangan menganggap diri kalian itu prokrastinator atau orang yang memang hobi menunda. Pada dasarnya nggak kayak gitu. Itu cuma sebuah kebiasaan. Dan, di sini nih kabar gembiranya. Sebuah kebiasaan itu bisa diubah. Nah, jadi di sini kalau kalian merasa bahwa wah saya itu selalu menunda-nunda, kata orang saya itu prokrastinator, seorang pelaku penundaan yang sangat profesional gitu ceritanya kayak gitu ya. Tapi pada dasarnya nggak kayak gitu. Jadi sebelum kita benar-benar mengecap diri kita itu adalah seorang prokrastinator, kita harus ngerti bahwa prokrastinator itu nggak ada ya. Yang ada adalah kebiasaan prokrastinasi, habit. Nah, seperti yang saya bilang tadi, habit itu atau kebiasaan itu bukan bawaan dan bisa dirubah. Untuk merubahnya bagaimana? Gampang. Saya selalu menggunakan tips ini dan kalian bisa melakukannya. Ini sudah sebenarnya saya sering melakukan ini zaman dulu pas saya awal-awal kerja. Bagaimana ini saya gunakan ketika bagaimana saya tetap bekerja walaupun saya lagi dalam kondisi yang nggak enak gitu, misalnya nggak mood, berangkat kerja nggak maksimal gitu. Jadi karena waktu itu saya sudah mulai bekerja ketika lulus SMA ya. Saya lulus SMA, saya langsung saya belajar kursus DKV selama beberapa bulan, langsung kerja. Jadi di usia yang muda saya mencoba untuk bagaimana menjadi profesional itu lumayan sulit. Nah, tapi di sini saya belajar banyak dan saya pengen share ke kalian. Sebenarnya kebiasaan menunda ini mempunyai 3 bagian. Ya, jadi selalu ada 3 bagian yang terjadi. Yang pertama adalah pemicu. Jadi bagian yang pertama adalah pemicu atau trigger ya. Dan kebiasaan menunda ini satu-satunya pemicunya yang bisa membuat kalian itu menunda. Gak banyak orang tahu sih hal ini sebenarnya. Tapi buat yang secara profesional mempelajari bagaimana untuk berperilaku produktif harusnya tahu sih. Nah, pemicu dari menunda-nunda ini sebenarnya cuma satu, nggak ada yang lain, yaitu stres. Waktu itu saya mencoba memahami, ini gimana sih, ini kenapa sih saya kok sering menunda-nunda, padahal saya itu ini harus dilakukan, tapi kok nggak, tetap aja berat banget gitu ya. Nah sebenarnya itu karena stres.
Karena badan kita itu merasa bahwa tekanannya itu terlalu kuat buat kita, dan kita badan itu atau keseluruhan dari tubuh kita itu memaksa diri kita untuk menghindarinya. Jadi pada dasarnya menunda itu adalah sebuah mekanisme bertahan sebenarnya. Mekanisme bertahan biar kita jangan sampai terluka. Tapi masalahnya kalau kita selalu menunda kayak gitu kan nggak akan ada pernah selesai. Karena apa? Karena sampai nanti kapanpun yang namanya stres itu akan selalu ada. Cuma memang kadarnya yang berbeda. Kadar kekuatan kita menghadapi stresnya itu juga akan berbeda. Semakin kita dewasa, kita akan semakin banyak atau semakin toleran terhadap stres yang ada. Dulu kita mungkin baru dicuekin orang, kalian naksir orang terus dicuekin, udah stres banget ya, udah langsung ngamuk-ngamuk, wah nyobek-nyobek kertas, mukul-mukul pintu. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin dewasa, kalian udah ngerti, alah kayak gitu aja dipusingin gitu ya. Mungkin dulu kalian kalau main game aja baru kalah mulu, main Winning Eleven atau main Mobile Legends atau main apapun itu kalian kalah mulu, kalian udah stres, pengen banting HP rasanya. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring kalian menambah wawasan, kalian mengerti lebih luas lagi dari itu, kalian ngerti bahwa kayaknya nggak perlu deh ngamuk-ngamuk, nggak perlu stres deh. Toleransi kalian semakin luas. Nah, sekali lagi, kebiasaan menunda atau prokrastinasi itu penyebabnya adalah stres. Nah, itu bagian pertama. Bagian yang kedua, polanya selama kita menunda itu, pertama kita ada pemicunya dulu. Setelah kita dapat pemicunya, stres, misalnya kalian pengen mengerjakan challenge ini ya, terus tiba-tiba kalian malas. Nah, itu kalian sebenarnya stres. Stres kenapa? Ya, kalian dalam tekanan. Kalian harus menggambar tiap hari. Habis itu harus upload, itu kan keluar dari kebiasaan zona nyaman kalian kan, otomatis akan membuat kalian stres. Setiap hal yang membuat kita keluar dari zona nyaman itu pasti akan membuat stres. Dan stres itu ada yang baik, ada yang buruk. Stres yang baik adalah yang membuat kita bertumbuh. Stres yang buruk akan membuat kita semakin kerdil. Seperti itu ya. Nah, berikutnya setelah ada trigger atau ada pemicunya, yang kedua adalah ada polanya. Setelah kita ke-trigger, setelah kita terpicu, itu selalu ada pola berikutnya. Polanya adalah itu aja sebenarnya sih. Ketika kalian menghadapi sesuatu terus kalian merasa stres, ada stres di situ, kalian pasti akan melakukan hal ini, yaitu menghindar. Itu sudah kebiasaan natural umat manusia dari zaman purbakala. Kalau menghadapi sesuatu yang stres, udah menghindar. Kenapa? Untuk keselamatan jiwa, biar gak terluka gitulah, intinya kayak gitu. Kalau kalian ada makanan gak enak, ya dibuang, rasanya kayak gitu kan. Atau kalian di situasi yang panas, ya dibuat dingin atau kabur gitulah. Itu sebuah prinsip atau sebuah mekanisme bertahan hidup manusia yang basic banget. Jadi sebenarnya menunda itu ya jangan kita hindari, tapi kita hadapi. Lalu kita cari tahu nih akar masalah di mana, lalu kita langsung perbaiki di situ. Oke, tadi 3. Pertama adalah pemicunya adalah stres. Semua pemicu dari menunda-nunda adalah stres. Kalian lebih memilih main game daripada belajar ya karena kalian stres belajar. Tapi apakah harus diturutin main gamenya gitu ya? Nah, ya ini nanti kita akan belajar polanya secara keseluruhannya. Lalu setelah kita menghindar, ada pola, ada susunan susunan dari menunda ini yang ketiga, yaitu reward. Reward itu kayak hadiah. Jadi yang pertama adalah pemicu, yang kedua adalah pola, yang ketiga adalah hadiah. Hadiah adalah apa? Hadiah adalah hasil dari kita menghindar. Kita mengharapkan hasil ketika kita menghindar itu apa? Hasilnya adalah pelepasan stres. Dengan kita menghindari sesuatu, kita akan mendapat stres itu akan rasanya lebih tenang, lebih ringan. Tapi masalahnya kalau kita turutin terus, ya jadinya kayak tadi saya bilang, kalian nggak akan berkembang. Stres itu butuh. Jadi di sini kalau kalian merasa stres gitu, itu jangan dihindari. Stres itu dalam kadar tertentu itu kita butuh banget untuk kita berkembang. Jadi sama kayak misalnya menempa besi lah, pisau atau samurai atau katana atau pedang atau apapun, untuk dia menjadi sebuah benda yang bisa berfungsi dengan sangat baik dan menjadi sebuah material yang sangat baik pula berkualitas tinggi, dia harus mendapatkan tekanan bertubi-tubi, dipanaskan, dipukul, dipanaskan, dipukul, sampai akhirnya dia menjadi sebuah benda yang berfungsi dengan sempurna. Itu juga berlaku untuk kita sebenarnya.
Stres itu adalah tekanan yang kita butuhkan. Sekali lagi, ada dua macam stres. Stres yang sifatnya itu membuat kita bertumbuh, dan stres yang membuat kita kerdil. Stres yang membuat kita bertumbuh itu stres yang membuat kita semakin banyak berkarya. Contoh, deadline, challenge, seperti itu. Stres yang membuat kita semakin kerdil, contoh, lingkungan yang negatif, pertemanan yang toksik, yang negatif juga. Terus banyak hal lah, sesuatu yang membuat kita jadi semakin kerdil itu gak bagus, harus dihindari. Lalu cara mengatasi kebiasaan menunda ini bagaimana? Nah, kuncinya ada di nomor 2 sebenarnya. Jadi kebiasaan dari orang-orang biasanya ketika mau mengatasi kebiasaan menunda itu adalah bukan disikat di intinya, tapi malah mengatasi hal-hal yang gak seharusnya diatasi. Kayak contoh, rata-rata yang ketika menghadapi kebiasaan prokrastinasi itu rata-rata yang dihadapi dulu adalah stresnya, dirubah stresnya. Tapi sebenarnya nggak seperti itu cara mengatasinya. Justru yang kita harus atasi adalah yang nomor 2-nya dulu, polanya. Kita harus polanya dirusak. Biasanya kita melakukan A ketika kita stres, itu yang dirubah. Nah, saya membuat 3 langkah untuk bagaimana mengatasi kebiasaan menunda ini yang bisa kalian langsung terapkan di rumah ya. Yang pertama, sadari bahwa memang kalau kalian ada dorongan untuk kalian menunda sesuatu, itu kalian harus sadar bahwa itu kalian lagi stres. Benar-benar harus sadar, dan kalian harus ngerti bahwa oh, aku lagi stres nih. Oke, aku sadar bahwa saat ini, titik ini aku lagi stres karena mengerjakan hal ini. Kalian harus sadar itu nomor 1. Lalu cara efektif yang nomor 2 adalah setelah kalian sadar bahwa kalian lagi stres, nomor 2 adalah hitung selama 5 hitungan. Langsung hitung selama 5 hitungan, dan di hitungan ke-5 langsung lakukan apapun itu yang harus kalian lakukan. Contoh, kalian mau gambar. Aduh, begitu kalian mau ngidupin HP, aduh kok saya ribet ya. Begitu kalian mau ngambil HP, langsung sadar, oh ini aku lagi stres nih, karena aku menghindar. Karena aku akan membuat menunda-nunda gitu. Begitu megang HP langsung taruh, terus kalian langsung hitung 5 kali. Di hitungan ke-5 aku akan gambar apapun. Nah, ke nomor 3, langsung lakukan aja selama 5 menit. Maksimum 5 menit aja. Jadi begitu kalian mau megang HP, mau menunda sesuatu, mau cek status, mau ngapain, langsung kalian taruh. Kalian harus sadar bahwa kalian lagi stres, hitung 5 kali. Dalam hitungan ke-5 saya akan langsung gambar. 1, 2, 3, 4, 5, langsung kerjakan, jebret. Saya akan gambar selama 5 menit. Pokoknya saya akan tahan 5 menit, habis itu kita lihat nanti, kayak gitu. Berdasarkan fakta, berdasarkan sains, berdasarkan penelitian, dari 80% orang yang melakukan hal ini, dari 100% yang melakukan hal ini, 80% dari yang tadinya 5 menit itu berlanjut ke berikutnya sampai tugas yang harus mereka lakukan selesai. Ini adalah 3 langkah yang biasanya dan selalu saya lakukan ketika saya menghadapi kebiasaan saya menunda-nunda. Karena kebiasaan menunda itu bukan kebiasaan spesial. Kebiasaan menunda itu dilakukan semua orang. Saya juga suka menunda, kalian suka menunda, semua orang suka menunda. Jokowi suka menunda, Prabowo suka menunda, siapa lagi? Rembrandt suka menunda, Chelsea Islan suka menunda, siapapun itu suka menunda. Tapi orang yang produktif adalah orang yang tahu cara mengatasinya. Cara mengatasinya, saya ulang lagi. 1, sadari bahwa kalian lagi stres. Karena kebiasaan menunda adalah sebuah tanda bahwa kalian lagi stres. Kedua, hitung 5 angka. Kalian pakai 5 hitungan untuk kalian langsung melakukan daripada kalian menghindar. Hitung mundur. Kalau saya suka hitung mundur. Misalnya saya mau mandi pagi, kan dingin tuh. Pokoknya hitungan ke-5 saya akan mandi. 5, 4, 3, 2, 1 langsung saya guyur. Udah. Begitu diguyur udah nggak ada kata mundur, udah basah. Langsung mandi. Pokoknya maksimum 5 menit mandi. Dari 5 menit akhirnya 7 menit, akhirnya 8 menit gitu. Kalau mandi. Tapi kalau gambar biasanya juga kayak gitu. Dan kalau menurut kalian saya gambar melakukan challenge ini gampang, enteng, nggak juga, sulit. Saya harus gambar tiap hari, saya harus ngedit, saya harus memikirkan idenya, saya harus upload, saya harus merekam suara seperti ini, harus memikirkan kontennya. Itu saya lakukan tiap hari di antara kesibukan saya mengajar dan mencari nafkah, gitulah. Itu bukan hal yang gampang, dan ini sekaligus saya pengen ngasih contoh untuk kalian. Saya ketika mengajarkan sesuatu,
itu adalah berdasarkan hal-hal yang sudah saya lakukan. Saya nggak mau ngajarin kalian sesuatu yang saya sendiri ragu apakah cara itu efektif atau enggak. Selamat mengatasi kebiasaan menunda kalian. Semoga challenge ini bisa bermanfaat banget untuk kalian. Sampai jumpa di challenge berikutnya. Jangan pernah malu menjadi pemula, jangan pernah minder menjadi pemula, karena pemula adalah orang-orang yang berani memulai. Sampai jumpa, salam menggambar. Dadah.